Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Sinta Pratiningsih, NIM 21130810112. Saya merupakan mahasiswi dari Stah Negeri Empu Kutaran Singaraja, Program Studi Filsafat Agama Hindu semester 2 kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat UAS mata kuliah Sosiologi Agama dengan dosen pengampu Ibu Niluh Putu Yuliana Dewi SAG MAG. Baik, langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih sosiologi agama itu. Nah, sosiologi itu terdiri dari dua kata, sosius dan juga logos. Sosius itu mempunyai arti masyarakat dan juga sosial, sedangkan logos itu mempunyai arti ilmu. Jadi, sosiologi secara sederhana seringkali dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari dan berkenaan tentang masyarakat atau yang sering disebut dengan interaksi. Berdasarkan aspek bidang kajian, pemikiran sosiologi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sosiologi makro, yang memfokuskan pada fenomena-fenomena pada skala besar, yaitu pada masyarakat. Dan yang kedua yaitu sosiologi mikro, memfokuskan pada fenomena-fenomena tingkat individual. Selanjutnya, arti dari kata agama. Agama itu merupakan objek studi yang banyak mendapatkan perhatian para ahli ilmu sosial. Agama dalam arti sempit itu dimaknai sebagai segala hal yang berhubungan dengan keyakinan religius dan bersifat spiritual. Jadi, dari dua kata di atas, dapat disimpulkan sosiologi agama merupakan ilmu yang mempelajari fenomena agama menggunakan perspektif, pendekatan, dan kerangka penjelasan sosiologis. Di sini kalian pasti pernah bertanya-tanya kan terkait sebenarnya mengapa sih kita perlu mempelajari sosiologi agama? Sosiologi agama itu membantu kita menelaah dan menambah pemahaman tentang agama yang ada dalam masyarakat, seperti suatu fenomena keagamaan sebagai bagian dari realitas sosial dengan lebih interpretatif. Selain itu, sosiologi agama juga memberikan kritik yang membantu dalam menentukan masalah teologi, baik dalam sekuler maupun religius. Sekarang, saya akan menjelaskan terkait dengan sejarah sosiologi agama. Pembagian era ini dipengaruhi oleh karya Brian Turner yang berjudul Relasi Agama dan Teori Sosial Kontemporer. Beliau mengkritik bahwa sosiologi agama itu memiliki kelemahan, yang dimana kelemahannya ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sosiologi agama di era klasik. Nah, era klasik ini terinspirasi dari masa-masa tahap metafisis, sekitar tahun 1800-an. Era ini merupakan masa di mana masih adanya pengaruh kungkungan atau doktrin dari gereja, teologi, dan juga filsafat. Yang kedua yaitu sosiologi agama di era modern. Nah, era modern ini terinspirasi dari tahap positivis sekitar tahun 1900-an. Pemikiran manusia semakin rasional dan cenderung memisahkan kehidupan agama dengan kehidupan sehari-hari. Karena hasrat untuk bahagia di dunia itu lebih tinggi dibandingkan keinginan masuk surga. Para intelek itu menaruh perhatian pada persoalan agama, cenderung berlomba untuk menelaah kehidupan masyarakat yang masih percaya bahwa agama itu masih relevan dengan kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, terkait dengan sosiologi agama di era kontemporer. Di era ini, termasuk era yang memasuki abad ke-21 dan menjadi masa atau wadah berbagai perspektif teoritis yang berbeda-beda. Sosiologi keagamaan itu merupakan proses interaktif di mana agen-agen sosial itu mempengaruhi keyakinan dan pemahaman individual tentang agama. Agen-agen sosialisasi keagamaan inilah yang mempengaruhi individu bila merupakan sumber yang dapat dipercaya dan merupakan hubungan yang valid. Salah satu contoh agen sosialisasi keagamaan yaitu adalah orang tua. Orang tua di sini berperan penting dalam memberikan input preferensi keagamaan kepada seseorang dan akan menjadi referensi baginya untuk berinteraksi dengan banyak orang atau terlibat dalam organisasi keagamaan. Proses sosialisasi.
Sebagai sistem nilai budaya, agama tentunya sangat mempengaruhi perilaku anggota masyarakatnya. Perjalanan hidup manusia akan selalu diwarnai dengan simbol dan juga praktek tentang keagamaan. Nah, sosialisasi nilai-nilai kebaikan akan selalu dikaitkan dengan ajaran agama berupa apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Hal inilah yang merupakan bentuk sakralisasi nilai dan juga norma. Sekian pemaparan materi saya terkait sosiologi agama. Semoga dapat membantu dan dapat dijadikan sebagai referensi. Saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Tanhane wang swaste hanulus, karena tidak ada manusia yang sempurna. Terima kasih. Om Santi 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 Om.